Di sini sudah sedikit semua salah, namun apa bersama jodoh jauh butuh susu gitu ya. Selalu habis saling jenis baik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kerja bareng ya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar apa? A. Sibernetik, B. Kontrapsisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Nah, kalau ini masuknya ke belajar, jawabannya adalah sibernetik kawan-kawan ya. Jadi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dimanapun Anda berada itu adalah pembelajaran sibernetik. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kan kawan? Arsen? Hidup. Izin mantap. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Pendapat yang mengatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar apa? Itu adalah teori belajar kognitivisme kawan-kawan yang C gitu kan kawan ya. Jadi pendapat yang menyatakan pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama. Itu kawan-kawan. Itu adalah teori belajar kognitivisme. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Begitu kawan-kawan. Arsen, hidup. Izin mantap. Kalau mantap next. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus, dan RPP, D. SK ya. Jawaban yang tepat itu yang B kan kawan ya. Di RPP ya, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimuat dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Begitu kan kawan? Understand? Hidup. Izin mantap. Kalau mantap next. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri apa saja? Jawabannya adalah yang A kawan-kawan ya. Gitu ya. Langsung aja lah ya. Biar cepat ya, langsung berbagi cepat aja. Nanti kalau piusnya banyak meledak, maka akan disertai dengan pembahasan lengkapnya gitu satu persatunya gitu kan ya. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Itu yang komponen RPP itu ya, rancangan pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, kalau yang lainnya itu ada yang kurangnya apa nih? Tujuan pembelajaran, indikator nggak ada nih, indikator ini nggak ada indikator, ini ada indikator tapi ini materi metode pelajaran, evaluasi ini ada, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, medianya nih nggak ada ya, media belajar ada, langkah-langkahnya ada, evaluasi juga ada. Ini yang bedanya apa nih yang nggak adanya? Ini identitas ada, kompetensi inti ada, kompetensi dasar ada, tujuan indikator ada, tujuan pembelajaran ada, materi ada, metode, sumber belajar ada, media pembelajaran, sumber media pembelajarannya ya, sumber belajar yang ada media pembelajarannya. Itu pokoknya yang lengkap itu adalah yang A kawan-kawan ya. Begitu kan, understand? Hidup. Jangan tahu kalau mantap next. Silabus dan RPP sama-sama rencana sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Nah, silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi penjabaran dari KD gitu kan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Begitu kan, understand? Hidup. Jangan tahu kalau mantap next. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali, awas nih, yang tanyakan kecuali adalah teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, benar. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, sains, benar. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, literasi, benar. Teknologi sebagai alat pengembangan produk, ini orang yang wrong ya, karena yang tanyakan yang kecuali, maka jawaban yang tepat itu yang B. Begitu teman-teman. Understand? Hidup. Izin mantap. Kalau mantap next. Nah, ini sudah ada jawabannya D gitu ya. Auditif, visual, dan kinestetik ya, yang ini dia kawan-kawan ya. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar, siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui apa? Nah, kalau sekarang ini disebut pembelajaran berdiferensiasi kan kawan ya. Nah, kalau ada gerakan-gerakan kayak gitu nih, berarti ini belajar kinestetik kan, ada kinestetiknya. Kalau visual itu penglihatan pandangan mata, kinestetik gerak. Nah, ini mah auditif, visual, dan kinestetik. Ini adalah gerak dan audiovisual gitu kan kawan ya. Jadi jawabannya apa tuh yang D. Begitu kan kawan? Arsen, hidup. Jangan tahu kalau mantap next. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Jawabannya adalah B kan ya.
Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan ini terlihat dari adanya mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa gitu kawan ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, begitu kawan. Azan, idap, mantap. Kalau next. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut, kecuali gak ada kecuali ya, sorry ya, terlalu bersemangat ya. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajaran. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diterapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Jawaban yang tepat itu yang D kawan-kawan ya. Upaya guru menggunakan hasil analisis itu menentukan keputusan belajar itu diantaranya dalam merencanakan pengajaran remedial gitu kawan-kawan ya. Begitu kan Arzed, idap, mantap. Kalau mantap next. Kegemaran anak akan dongeng cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri anak berusia berapa? Di anak usia 10 sampai 12 tahun kawan-kawan. Jadi dongeng itu sukanya sama anak yang usia 10 sampai 12 tahun gitu kawan-kawan ya, cerita. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor D yang C. Begitu kan Arzed, idap, mantap. Kalau mantap next. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah bla bla bla. A. Impulsif. B. Reflektif. C. Gaya berpikir terikat. D. Gaya berpikir bebas. Jawabannya adalah impulsif kawan ya. Jadi siswa cenderung belajarnya mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak yang salah. Itu adalah gaya belajar impulsif kawan-kawan yang A. Begitu kan Ansep, indap, mantap. Kalau next. Hanya mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat jujur dan adil. A. Itu mengingat dan memaksa. C. Sementara dan selamanya. D. Sebenarnya dan sejujurnya gitu. Oke, kaidah dasar hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat apa? Mengikat dan memaksa kawan ya. Jadi jawaban yang lupa itu yang B. Begitu kan Arzen, idap, mantap. Kalau mantap next. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang adil, objektif, valid, sistematis. Jawabannya adalah sistematis kawan ya. Ini penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itu masuknya sistematis. Jawaban yang tepat sama nomor ini adalah D. Begitu kan Arzen, idap, mantap. Kalau mantap next. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran. B. Evaluasi. C. Penilaian. D. Penilaian juga. Ini urung ada dua ya, salah ya. Jadi serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah evaluasi kawan-kawan jawabannya ya. Begitu kan Arzen, idap, mantap. Kalau mantap next. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang tepat adalah kemampuan kognitif ya. Jadi seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ini ilustrasi berkaitan dengan perkembangan kemampuan kognitif. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang A. Begitu kan Arzen, idap, mantap. Kalau mantap next. Pertanyaan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, berarti orang. Kemampuan untuk memecahkan masalah juga orang. Kemampuan berintegrasi yang merupakan menjelaskan makna istilah kognitif itu kemampuan berinteraksi kawan-kawan ya, untuk mengintegrasikan diri orang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini dari yang C. Begitu kan Arzen, idap, mantap. Kalau mantap next. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia berapa tahun? Nah, ini adalah usia 0 sampai 2 tahun kawan-kawan ya. Mengoperasikan kaidah logika tapi masih terikat dengan objek-objek bersifat konkret 0 sampai 2 tahun. Jadi jawaban yang tepat yang A. Begitu kan Azen, idap, mantap. Kalau mantap next. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. Berarti ini jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu kan Zain, ini benar, mantap. Kalau mantap next. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan emosional dong kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu kan Zain, ini mantap. Kalau mantap next. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama sedik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dikarenakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik, wrong. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, wrong. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Ini ada refleksi itu dah. Apa yang sudah dipahami, apa yang sudah ada yang belum dipahami. Dia nanti untuk perbaikan pembelajaran lebih lanjut. Menentukan langkah pembelajaran. Oke, gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Begitu kan? Arsen, idap, jangan mantap. Kalau mantap next.